Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopi Juara, senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di podcast yang menyajikan informasi seputar pengetahuan hukum dan layanan peradilan, tentunya hanya di podcast Kopi Juara. Seduh kopinya, sajikan keadilan. Lex dura setamen scripta. Para Sobat Kopi Juara di luar sana pastinya sudah tidak asing lagi dengan adagium hukum tersebut. Hukum mungkin memang kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Hukum kerap kali diidentikan sebagai sesuatu yang kaku, dingin, dan bahkan tanpa perasaan. Tetapi bagaimana jika justru hukum dapat menghadirkan hati nurani di ruang persidangan? Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam hukum pidana modern, yakni rechterlijk pardon, atau yang lebih dikenal dengan permaafan hakim. Sebuah konsep di mana keadilan tidak lagi diukur berdasarkan hukuman yang diberikan, melainkan seberapa bijak maaf dapat diberikan. Untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini, sudah hadir di samping kiri saya, narasumber yang sangat kompeten di bidang hukum pidana modern, yakni Ibu Dian Nur Pratiwi SHMHLI. Beliau merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkit. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu sudah membersamai kami pada podcast kali ini. Siap, sama-sama. Ibu, untuk podcast kali ini Ibu, kita akan mendiskusikan berkaitan dengan permaafan hakim Ibu. Kita akan mengusut tuntas berkaitan dengan permaafan hakim. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan, Ibu. Izinkan saya bertanya, Ibu. Sebenarnya apa sih itu permaafan hakim dan seperti apa konsepnya di Indonesia? Jadi pemaafan hakim itu kan ada di dalam pasal 54 ayat 2 KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Pemaafan hakim itu sendiri adalah suatu jenis putusan ya Mbak ya, suatu jenis putusan di dalam KUHP nasional, di mana putusan tersebut hakim itu menyatakan bahwa terdakwa itu terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, tapi karena ada hal-hal tertentu maka terdakwa tidak dijatuhi pidana ataupun tindakan dilihat dari segi kemanusiaan dan juga dari segi keadilan. Hal-hal tertentu itu merupakan pertama, ringannya perbuatan, yang kedua, keadaan pribadi dari terdakwa, dan yang ketiga adalah keadaan terdakwa pada saat dilakukannya tindak pidana dan juga setelah dilakukannya tindak pidana. Jadi seperti itulah konsep pemaafan hakim. Jadi pada intinya pemaafan hakim itu terdakwa itu tetap terbukti bersalah, tetap dinyatakan terbukti, tapi dia tidak dijatuhi pidana maupun tindakan. Begitu Mbak Nita. Baik Ibu, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan konsep permaafan hakim. Sebelumnya kita ingin mengenal lagi nih Bu, sebenarnya permaafan hakim ini dikenal dalam sistem hukum apa, dan kalau mungkin boleh diceritakan sedikit sejarah awal mula permaafan hakim ini. Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk pemaafan hakim itu sendiri sebenarnya dikenal dari sistem hukum common law. Ya, awal mulanya dari sistem hukum common law. Adapun kalau secara historis untuk hukum pidana Indonesia itu kan awalnya dari WVS ya. Dari WVS yang menganut asas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah maka dia harus dijatuhi pidana. Paradigma itu terus melekat sampai dengan sebelum KUHP nasional ini diberlakukan. Nah, jadi dari sini paradigma itu cenderung menghasilkan suatu putusan yang bersifat kaku. Cenderung menghasilkan putusan yang bersifat kaku, jadi hakim itu tidak memiliki ruang untuk tidak menjatuhkan pidana bagi terdakwa, meskipun dalam hal ini dia memang terdakwa ini melakukan suatu tindak pidana yang sangat ringan, bahkan kerugian yang sangat minim. Mungkin seperti itu Mbak. Nah, kondisi tersebut otomatis menimbulkan kritik karena hukum pidana itu kan tidak bertujuan semata-mata pada pembalasan saja, tapi pada bagaimana untuk kembali ke kondisi semula, seperti ke restoratif justice, seperti itu. Maka apalagi dari ini dulu pernah ada kejadian pada saat perkara Mbok Minah. Ya, Mbok Minah itu pencurian coklat.
Jadi dari situ mulai muncul pemikiran-pemikiran terkait dengan pemberlakuan pemaafan hakim. Apalagi untuk pemaafan hakim sendiri di WVS juga sudah dikenal di pasal 9A kalau saya tidak salah. Di situ jadi dari situlah muncul lahir konsep mengenai pemaafan hakim ini sendiri. Begitu, Mbak. Baik, tadi Ibu kan sudah menjelaskan bahwa permaafan hakim itu berawal dari sistem hukum common law. Mm-mm. Sebenarnya kan kita juga Indonesia ini sudah mengadopsinya sejak sistem peradilan pidana anak ini, Bu. Iya. Dan kemudian sekarang diatur kembali masuk dalam pasal 54 KUHP, kemudian diatur juga di dalam KUHAP dan juga peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026. Nah, apakah permaafan hakim yang ada pada sistem peradilan pidana anak dengan yang diatur dalam KUHP, dalam KUHAP, dan juga Perma tadi, Ibu, itu sama substansinya ataukah ada perbedaan, Ibu? Mungkin boleh dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Nita. Jadi untuk terkait dengan pemaafan hakim itu sendiri, bahwa KUHP nasional atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu bukan merupakan undang-undang pertama yang mengatur mengenai konsep pemaafan hakim. Konsep pemaafan hakim ini sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya di pasal 70. Di mana di dalam pasal 70 itu dia mengatakan bahwa ringannya tindak pidana, kemudian keadaan pribadi atau kondisi pribadi anak, dan juga keadaan tindak pidana pada saat terjadinya tindak pidana, serta sesudah terjadinya tindak pidana, itu hakim bisa tidak menjatuhkan pidana dilihat dari segi kemanusiaan dan juga keadilan. Jadi apabila dilihat secara substansi, antara pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juga pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sebenarnya sama. Begitu, Mbak. Baik, tadi kan juga sudah kami singgung berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026, Ibu. Iya. Itu kan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di bulan Juni kemarin. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini dan seperti apa ruang lingkup pengaturan ini, Bu? Ya, baik. Baik, jadi untuk tujuan dari Perma nomor 3 tahun 2026 tentang pemaafan hakim ini sendiri, itu pertama, itu adalah untuk mewujudkan putusan yang berkeadilan berdasarkan nilai kemanusiaan. Jadi bukan hanya berkeadilan saja, tapi juga selain putusan itu berkeadilan, dia juga harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memberikan ruang bagi hakim, untuk menjatuhkan putusan yang proporsional. Proporsional dalam hal ini, apakah putusan yang dijatuhkan itu sebanding dengan tindak pidana maupun kerugian yang dilakukan. Terus kemudian yang ketiga untuk menjaga konsistensi dan juga kesatuan hukum dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim itu sendiri. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah untuk memberikan pedoman kepada hakim dalam menerapkan pemaafan hakim dalam hukum di Indonesia terutama bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana. Begitu Mbak Nita. Terus kemudian bagaimana ruang lingkupnya? Kalau ruang lingkup pemaafan hakim itu bisa di dalam ruang lingkupnya semua tindak pidana baik yang diatur di dalam KUHP ataupun yang diatur di luar KUHP. Dan juga tindak pidana anak sebagaimana dalam yang sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Begitu Mbak Nita. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan berkaitan dengan tujuan dan juga ruang lingkup dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026. Nah, Ibu, sebenarnya putusan permaafan hakim yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2026 ini merupakan suatu putusan yang berdiri sendiri ataukah sebenarnya dia merupakan bagian dari jenis putusan yang selama ini telah ada, Ibu? Mohon dijelaskan, Ibu. Baik, baik Mbak Nita. Jadi terkait dengan putusan pemaafan hakim, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Nita itu merupakan suatu putusan yang berdiri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP, di mana pemaafan hakim itu dimaksudkan sebagai suatu pembaruan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai
atas tindak pidana yang dianggap patut untuk dijatuhi hukuman dan atau diperkirakan tidak memberikan manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana itu dijatuhkan. Seperti itu Mbak Neta. Baik Ibu, tadi kan sudah dijelaskan bahwa putusan permaafan hakim merupakan suatu jenis putusan yang berdiri sendiri. Nggih. Sebenarnya ada nggak sih kriteria yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan permaafan hakim ini? Iya. Jadi untuk kriteria-kriteria eee, yang harus dilampaui ya untuk hakim dalam menyatukan putusan, itu memang ada beberapa, Mbak. Pertama, hakim itu tetap harus mempertimbangkan mengenai asas kemanusiaan dan juga asas keadilan. Di mana hal itu juga harus didasarkan pada pertama, ringannya perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi pribadi atau keadaan pribadi pelaku dan juga yang ketiga, keadaan tindak pidana pada saat terjadinya tindak pidana ataupun setelah terjadinya tindak pidana. Begitu Mbak Nita. Baik Ibu, mungkin untuk lebih mencerahkan lagi para sobat kopi juara di luar sana, bisa dijelaskan lebih detail lagi Ibu. Apa yang dimaksud dengan ringannya perbuatan yang dilakukan, Mhm. kemudian keadaan pribadi pelaku, dan juga keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana. Mohon dijelaskan Iya, Ibu. baik Mbak, tadi terkait dengan kriteria-kriteria tersebut tadi kan ada 3 ya, ringannya tindak pidana itu, apa saja sih, seperti apa yang dimaksud? Jadi ringannya tindak pidana itu pertama bahwa, tindak pidana itu merupakan tindak pidana ringan. Kemudian yang kedua, bahwa ancaman pidana di dalam tindak pidana tersebut itu maksimal 1 tahun. Kemudian yang ketiga, mengenai dampak fisik atau psikis yang ditimbulkan atau yang dialami oleh korban itu masih dalam kategori ringan. Yang keempat, bahwa, eee, tindak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana dengan delik aduan, begitu Mbak. Itu untuk Hmm. ringannya tindak pidana. Kemudian, yang kedua untuk keadaan pribadi pelaku atau terdakwa. Keadaan pribadi pelaku atau terdakwa itu yang pertama dilihat dari apa sih motivasi. Motivasi dari terdakwa dan tujuannya dia melakukan tindak pidana itu. Apakah itu mendesak? Apakah itu memang demi kelangsungan hidup sendiri, anak atau keluarga? Itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua mengenai latar belakang mental atau intelektual dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang ketiga dilihat dari bentuk kesalahan. Apakah bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan suatu kealpaan atau memang kesengajaan? Itu untuk yang kedua mengenai keadaan diri dari pelaku. Terus kemudian yang ketiga mengenai itu tadi mengenai keadaan pada saat dilakukan tindak pidana atau sesudah dilakukan tindak pidana. Itu bisa dilihat yang pertama, bagaimana situasi lingkungan itu memberikan pilihan bagi si terdakwa itu sendiri. Terus kemudian, apa latar belakangnya? Apakah itu memang dipicu oleh korban sendiri atau tidak? Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian apakah, terdakwa ini sudah minta maaf dan sudah dimaafkan oleh korban? Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Dan apakah ada pemulihan baik itu berbentuk ganti rugi atau perbaikan barang atau biaya pengobatan. Dan yang terakhir, telah menunaikan kewajiban adat apabila itu terjadi dalam lingkup hukum adat. Seperti itu Mbak Nita. Begitu. Baik Ibu, tadi sudah disebutkan kriteria-kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan permaafan hakim. Kemudian Ibu, apa saja yang harus termuat dalam putusan permaafan hakim? Dalam putusan pemaafan hakim itu ya, jadi pertama kan di dalam putusan itu pasti harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ya di dalam pertimbangan, jadi mengenai pertimbangan putusan dalam pemaafan hakim itu harus memuat mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Itu memang harus wajib ada. Kemudian yang kedua, pertimbangan mengenai syarat dan pembatasan-pembatasan dalam penjatuhan putusan pemaafan hakim. Kemudian pertimbangan dari alasan pemaafan tersebut. Jadi alasan-alasan itu apa saja, kemudian dasar hukumnya apa, terus pernyataan kesalahan dari terdakwa itu seperti apa, kemudian apakah semua sudah memenuhi unsur itu.
Terus kalau terkait tadi itu kan mengenai pertimbangan ya. Kemudian yang terkait yang selanjutnya mengenai apa saja yang harus termuat di dalam putusan hakim itu memang di dalam perma disebutkan itu di dalam kalau saya tidak salah itu di dalam pasal 10 Mbak, pasal 10 Perma 3 tahun 2026. Jadi untuk putusan pemaafan hakim itu di dalamnya harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa. Jadi seperti yang tadi hubungannya dengan tadi bahwa memang terdakwa itu terbukti bersalah. Makanya di dalam putusan harus dimuat pernyataan kesalahan terdakwa. Kemudian yang kedua, pernyataan pemberian maaf hakim. Itu mutlak memang harus ada di dalam putusan hakim. Terus yang ketiga, pernyataan bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana dan tidak juga dikenakan tindakan. Itu harus ada. Selanjutnya, perintah untuk membebaskan terdakwa apabila dalam hal ini terdakwa ditahan, lalu penetapan barang bukti itu juga tetap harus ada, lalu pembebanan biaya perkara. Itu memang yang harus ada dan harus termuat di dalam putusan hakim mengenai pemaafan hakim. Begitu, Mbak. Baik Ibu, mungkin boleh diberikan gambaran lagi untuk Sobat Kopi Juara di luar sana berkaitan dengan amar putusannya bunyinya nanti seperti apa Ibu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nita. Jadi bagaimana sih contohnya mungkin terkait dengan amar putusan tadi ya. Jadi pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, contohnya pencurian ringan. Yang kedua menyatakan memberi maaf kepada terdakwa. Kemudian yang ketiga menyatakan terdakwa tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Kemudian yang keempat memerintahkan untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan. Ini apabila terdakwa ditahan. Kemudian menetapkan mengenai status barang bukti apabila memang di dalam perkara tersebut ada barang bukti. Dan yang selanjutnya adalah membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara. Jadi contohnya seperti untuk konkretnya seperti itu. Baik Ibu, menyambung pertanyaan dari putusan permaafan hakim tadi Ibu. Sebenarnya ada atau tidak upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan berkaitan dengan permaafan hakim ini, Bu? Apakah putusan permaafan hakim ini sifatnya sudah final and binding, ataukah masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh? Iya. Mohon dijelaskan, Ibu. Jadi di dalam pasal 11 Perma nomor 3 tahun 2026 itu diatur mengenai upaya hukum. Di mana terhadap acara singkat dan juga acara biasa itu upaya hukum terhadap pemaafan hakim itu adalah upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Adapun untuk acara dengan pemeriksaan cepat itu putusan pemaafan hakim di tingkat pertama itu sudah final dan mengikat. Begitu Mbak Nita. Oh ya. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa untuk putusan permaafan hakim ini bisa ditempuh upaya hukum banding. Kalau semisal ternyata di tingkat banding, putusan permaafan hakim ini dianulir Ibu, dirubah terdakwa menjadi jatuhi pidana, kemudian putusan permaafan hakimnya kan jadi dibatalkan nih. Nah, untuk hal seperti itu, apakah putusan tingkat banding ini sudah bersifat inkrah atau masih dimungkinkan upaya hukum yang lain, Ibu? Iya, baik Mbak. Jadi terkait dengan hal tersebut itu ada pengecualian. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa putusan banding itu adalah putusan yang final apabila memang putusan pemaafan hakim ini dikuatkan di tingkat banding. Tapi ini menjadi lain hal, menjadi lain persoalan ketika di dalam putusan banding ternyata putusan pemaafan hakim di tingkat pertama itu dianulir. Maka kalau terjadi kejadian seperti itu, maka upaya hukum selanjutnya yang bisa ditempuh adalah masih bisa dengan kasasi. Begitu Mbak Nita. Iya. Baik Ibu, sekarang coba kebalikannya Ibu. Kasusnya apabila putusan permaafan hakim ini ternyata dikuatkan di tingkat banding, tetapi ada pihak yang tetap kekeh, misalnya jaksa penuntut umum, tetap kekeh untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Itu seperti apa mekanismenya Ibu? Boleh Ya. dijelaskan? Baik, kalau di dalam Perma 3 tahun 2026 itu apabila terjadi kejadian seperti itu, maka upaya hukum kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu dinyatakan tidak dapat diterima dan secara otomatis berkas tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Begitu Mbak Nita. Iya. Baik Ibu.
Berkaitan dengan konsep permaafan hakim ini, Bu. Mhm. Sebenarnya kan kita mengetahui, Bu, ini sudah dikenal sejak lama, sejak sistem peradilan pidana anak ada, dan kemudian diatur juga sekarang di KUHP, di KUHAP, dan juga di Perma nomor 3 tahun 2026. Tetapi sejauh saya melakukan penelusuran, Ibu, di Direktori Putusan Mahkamah Agung, ternyata belum banyak hakim-hakim yang menjatuhkan putusan permaafan hakim ini, Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, sebenarnya apa sih kendala dan juga hambatan dalam menjatuhkan putusan permaafan hakim? Pertanyaan bagus, Mbak. Jadi terkait dengan kendala dan hambatan itu, mungkin, saya kalau nggak salah di direktori itu ada 2 putusan anak yang menjatuhkan pemaafan hakim ya. Tapi kalau terkait dengan yang berlakunya KUHP nasional ini memang masih belum banyak. Makanya, Mahkamah Agung mengeluarkan perma. Nah, terkait dengan kendala yang terjadi ataupun hambatan-hambatan, itu pertama, dari teman-teman hakim sendiri, rekan-rekan hakim sendiri memang belum ada pedoman. Memang belum ada pedoman penerapan yang jelas mengenai bagaimana sih mekanisme atau secara teknisnya untuk pemaafan hakim itu seperti apa, terus itu bisa dilakukan dalam hal-hal apa saja, terus bagaimana amar putusan, itu memang belum ada pedoman. Baru muncul pedoman ini kan sejak Juni kemarin, sejak diberlakukannya Perma nomor 3 tahun 2026. Jadi, itu yang pertama, jadi itu menimbulkan perbedaan atau multitafsir terkait dengan penerapan, putusan pemaafan hakim. Itu pertama, kemudian yang kedua, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa paradigma pemidanaan di Indonesia itu masih berorientasi pada penghukuman. Itu. Jadi sebagian aparat penegak hukum itu memandang masih beranggapan bahwa ketika terjadi tindak pidana, setiap pelaku itu harus dijatuhi hukuman, dijatuhi pidana. Pergeseran dari menuju keadilan restoratif atau mungkin dari rehabilitatif itu di Indonesia masih belum sepenuhnya dilakukan. Itu untuk hambatan yang kedua. Kemudian hambatan yang ketiga bahwa terkait dengan opini publik. Terkait dengan opini publik. Jadi publik itu masih banyak opini di dalam masyarakat. Itu yang terutama pada perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu biasanya hakim-hakim itu mendapat tekanan publik yang luar biasa. Nah, eh, jadi secara apa ya, meskipun secara hukum syarat pemberian pemaafan hakim itu terpenuhi, tapi karena tekanan publik, jadi ada apa istilahnya ada pertimbangan lain dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim. Terus kemudian belum optimalnya pendekatan restoratif justice dilaksanakan di Indonesia. Mungkin itu sih Mbak, kalau menurut pendapat dan pandangan saya, kenapa kok terkait dengan pemaafan hakim ini masih belum maksimal dilakukan. Tapi saya yakin dengan adanya Perma 3 tahun 2026 ini nanti insya Allah pasti karena sudah ada pedoman yang jelas nanti akan semakin terwujud mengenai penjatuhan putusan pemaafan hakim untuk dalam segi menegakkan keadilan dan juga kemanusiaan gitu Mbak Nita. Baik, Ibu, berarti tetap ada pembaruan ke arah yang lebih baik nih. Iya. Baik, sebelum menutup diskusi kita kali ini, Iya. dari Ibu ada hal yang ingin disampaikan untuk Sobat Kopi Juara di luar sana? Jadi yang saya sampaikan bahwa putusan pemaafan hakim sebagaimana dalam pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini kan merupakan perwujudan antara kepastian hukum dan juga keadilan moral substantif ya Mbak ya. Nah, kehadirannya ini memposisikan hakim ini tidak hanya sebagai corong undang-undang. Tidak hanya sebagai corong undang-undang, tapi juga sebagai penyeimbang yang humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Akan tapi tetap harus diingat buat kita semua, buat rekan-rekan hakim, bahwa ada batasan-batasan yang harus kita taati dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan terhadap, oh mentang-mentang ada putusan pemaafan hakim, terus semua dipukul rata, bisa dilakukan pemaafan hakim. Jadi tetap dalam membuat putusan harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tepat, yang sesuai dengan hukum,
dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Terus satu lagi mungkin pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, jaga integritas, dan jangan lupa bahagia. Amin. Dari diskusi kali ini kita belajar bahwa keadilan tanpa belas kasih adalah kekejaman, tetapi belas kasih tanpa aturan adalah kekacauan. Disitulah permaafan hakim hadir, bukan hanya untuk menghitung pasal dan hukuman, tetapi juga memahami nilai-nilai kemanusiaan. Konsep permaafan hakim mengingatkan kita bahwa keadilan kadangkala tidak hanya didapatkan dari kerasnya ketukan palu saja, tetapi bagaimana memberikan ruang terhadap seseorang untuk memperbaiki dirinya. Terima kasih Ibu Dian Nur Pratiwi SH MHLI atas diskusinya yang sangat menarik kali ini, Ibu. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Tetap kritis dan terus belajar, serta jangan lupa ikuti podcast Kopi Juara PN Wates, supaya Sobat Kopi Juara di luar sana tidak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Podcast Kopi Juara, seduh Seduh kopinya, kopinya, sajikan keadilan. keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.